Dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Reina Sukmawati di Persib Update yang tentunya akan memberitakan informasi terkini seputar Persib Bandung untuk kalian semua. Nah, ada berita apa saja dari Persib Bandung pada hari ini? Saksikan selengkapnya. Kabar pertama, sejumlah pemain Persib Bandung dilaporkan mengalami cedera setelah mengarungi Piala Presiden 2025. Para pemain yang cedera ini harus menjalani latihan terpisah, bahkan beberapa di antaranya harus absen latihan dan menjalani pemulihan hingga 3-4 pekan ke depan. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menjelaskan bahwa Luciano Guacocea dan Patricio Matricardi masih merasakan sedikit nyeri setelah pertandingan terakhir Persib yang berakhir imbang melawan Dewa United. Boyan menyatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang normal, mengingat kedua pemain tersebut belum sepenuhnya siap untuk pertandingan. Oleh karena itu, tim pelatih memberikan waktu 2 hingga 3 hari bagi mereka untuk pulih total. Lebih lanjut, Boyan juga menjelaskan kondisi Rezaldi yang merasakan nyeri pada kakinya setelah pertandingan terakhir, namun bukan pada kaki yang sebelumnya cedera. Boyan memastikan bahwa tim medis sudah melakukan pemeriksaan dan Rezaldi diperkirakan akan kembali bergabung latihan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ia juga berharap semua pemain akan kembali berlatih penuh setelah masa libur ini. Sementara itu, Hamra Hanusa juga harus menjalani latihan terpisah karena mengalami nyeri di bagian tumitnya. Boyan menegaskan bahwa tindakan ini hanyalah pencegahan dan tidak ada cedera serius yang dialami Hamra, hanya sedikit peradangan saja. Sementara itu, untuk kondisi Sadil Ramdhani, Boyan menginformasikan bahwa calon bintang Persib ini memerlukan waktu pemulihan sekitar 3 hingga 4 pekan. Boyan optimis dengan kondisi Sadil, menyebutkan bahwa reaksi awalnya cukup baik, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada rasa nyeri. Ia percaya Sadil akan siap dalam 3 pekan ke depan. Boyan juga membenarkan bahwa Sadil telah menjalani pemeriksaan MRI, dan dokter telah menginformasikan kepadanya bahwa hanya ada keseleo pada ligamennya. Berita berikutnya, pemain baru Persib Bandung asal Brazil, Julio Cesar, diketahui sudah beberapa kali berlatih bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung. Namun, bek tengah ini belum sempat merasakan atmosfer pertandingan resmi bersama Persib karena saat laga terakhir Persib di Piala Presiden 2025 menghadapi Dewa United, Julio Cesar baru saja tiba di Bandung. Meski demikian, Julio Cesar mengungkapkan bahwa ia sudah merasa nyaman tinggal di Bandung. Ia menjelaskan bahwa kota ini bagus, cuacanya juga mendukung, dan klubnya pun baik. Ia menambahkan bahwa Bobotoh selalu memberikan dukungan setiap saat, membuatnya senang berada di sini. Sosok yang sering disebut sebagai kembaran Nick Kuipers ini menyatakan kegembiraannya bisa bergabung bersama Persib. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasannya menerima tawaran dari Persib adalah karena Persib merupakan tim juara, dan ia juga mengetahui ada beberapa pemain Brazil di klub ini. Ia juga menambahkan bahwa para pemain Brazil yang sudah lebih dulu di Persib menceritakan hal-hal baik tentang Persib, para penggemar, dan Liga. Julio Cesar juga menyebutkan bahwa Liga 1 terus membaik setiap tahunnya, dan ketika ia mendapatkan undangan untuk bergabung, ia merasa senang. Dengan segala pertimbangan tersebut, Julio Cesar akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Persib. Kini, ia akan memperkuat lini pertahanan Persib dan diharapkan dapat berduet dengan pemain asal Argentina, Patricio Matricardi. Beralih ke berita berikutnya, 2 penggawa Persib Bandung, yaitu Kakang Rudianto dan Robby Darwis, telah terpilih masuk dalam skuad utama Tim Nasional Indonesia U23 untuk Piala AFF 2025 yang akan berlangsung di Jakarta mulai 14 Juli hingga 1 Agustus 2025. Dengan pemanggilan ini dipastikan kedua pemain tersebut tidak akan mengikuti pemusatan latihan Persib di Thailand yang dijadwalkan pada 17 hingga 17 Juli mendatang. Pemusatan latihan di Thailand sendiri merupakan bagian dari rangkaian persiapan Persib untuk menghadapi Liga Super Indonesia dan AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh PSSI kepada Persib melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tim Nasional Sepak Bola U23 Putra Indonesia akan mengikuti turnamen ASEAN U23 Mandiri Cup 2025. Sehingga PSSI memperpanjang periode pemanggilan untuk Kakang Rudianto dan Robby Darwis. Sebelumnya, Kakang dan Robby memang sudah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U23 sejak 20 Juni 2025. Timnas U23 Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di Piala AFF tahun ini dengan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam ini Selasa 15 Juli 2025. Nah, itu dia tadi Bobotoh dan Tribuners, informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Dadah! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung. Dadah.